perjalanan bangun bisnis dari 0 ke 1. Jadi kalau teman-teman sempat lihat di luar sana, ada orang yang bangun dari 0 ke 1, dari nggak punya apa-apa, jadi punya sesuatu, ataupun teman-teman di luar sana yang dia bangun, udah punya 100 karyawan, atau 50 karyawan, tapi dia grow bisnisnya dari 50-100 karyawan, menjadi 1.000, menjadi 3.000, 4.000 gitu. Kayak mungkin contoh yang sempat teman-teman kenal, kalau di teknologi ada Gojek, ada Tokopedia, kemudian ada Shopee yang karyawannya sudah lebih dari 1.000 karyawan. Atau kalau enggak di luar sana kayak Jarum, kemudian rokok Jarum, bukan mau ngajari buat merokok, tapi contoh salah satunya perusahaan yang cukup gede di sana, ada Unilever, ada Astra, segala macam. Mereka yang fokus bangun bisnisnya nggak cuma dari 0 ke 1, dari 0 ke 20, 30 karyawan, tapi dari 30, 100 karyawan menjadi 1.000, 4.000, 5.000, dan seterusnya gitu. Nah, di case ini, saya hanya cerita karena pengalaman yang dimiliki juga baru ngebangun bisnis dari 0 ke 1, saya akan coba sampaikan di sini gitu ya. Nah, tapi mau kenalan dulu sama saya. Saat ini saya masih 23 tahun. Saya lahir di Klaten, Jawa Tengah. Kalau ada teman-teman yang dari Klaten, atau dari Jogja, Solo, Semarang, Jogja, Semar, Jawa Tengah, salam kenal. Aku Nanda, siapa tahu kita bisa ketemu di mana gitu. Saat ini aku tinggalnya di Bandung, Jakarta. Jadi ini kebetulan baru di Klaten, karena tadi aku disampaikan baru mau wisuda tanggal 23, means besok hari Rabu. Jadi tapi notabene aku tinggal di Bandung, Jakarta, bolak-balik gitu. Siapa tahu kita bisa ketemu di sana juga. Kalau ketemu boleh di sapa atau dijawil, siapa tahu kita bisa sharing atau collaborate beberapa hal gitu. Nah, statusnya sekarang saya masih fresh graduate, belum officially. Kemudian sempat dapat kesempatan juga buat jadi mahasiswa berprestasi di Sekolah Vokasi UGM tahun 2020 ya. Terus sekarang saya nge-support ada di perusahaan saya sendiri dengan tim, kemudian ada juga ngebantu beberapa perusahaan. Mungkin di lebih dari 6-7 perusahaan sudah kami bantu gitu ya, dan sekarang masih ongoing, insya Allah akan terus bertambah. Jadi cukup ada beberapa cerita yang bisa dibagikan ke teman-teman, dan saya bisa belajar lagi dari pengalaman itu gitu. Jadi itu saya gitu. Nah, terus sekarang aku pengen denger nih dari teman-teman, karena ini Politeknik Negeri Malang, pasti teman-teman tuh mahasiswa ya, ataupun ada yang jadi siswa gitu. Kemarin aku sempat dapat kabar ada yang dari SMK atau SMA juga. Ini mau ngecek apakah udah bisa ya teman-teman yang dari non host ataupun host bisa type in ya teman-teman, serta boleh di type in di chat teman-temanku sekarang backgroundnya apakah ada yang udah jadi entrepreneur, apa yang udah jadi masih mahasiswa, atau sedang mencari freelance, atau mencari pekerjaan, atau ada yang udah bekerja ya. Karena kayaknya dibuka untuk umum juga sesi ini. Oke. Mungkin saya tunggu atau belum bisa ya. Atau kalau enggak, panitia randomly pick up 1-2 orang deh, biar bisa kenalan. Dia sekarang siswa, mahasiswa, ataupun yang lain gitu. Kalau enggak, bisa ya. Bisa. Oke, mahasiswa Kak. Panitia-panitia. Oke, aku mau pick up yang balasnya ya panitia, tapi nggak mau panitia, aku mau peserta aja. Ini aku boleh random pick up orang nggak ya? Boleh Kak, silakan. Oke. Siap, nah itu ada Lailatul Mufidah, itu peserta ya harusnya. Lailatul mahasiswa Kak. Oke, rata-rata mahasiswa, ada yang lain nggak ya selain mahasiswa? Kemudian kalau udah mahasiswa, saya coba spending time cukup di sini. Dari panitia boleh, dan panitia boleh. Setelah jadi mahasiswa pengennya apa? Ada yang pengen lanjut S2 kah? Ada yang lanjut mungkin ambil, kalau masih diploma ambil ke sarjana, ataupun mau bekerja atau berwirausaha. Mungkin boleh di type in gitu, biar aku teman-teman tahu at least demografiknya gimana sih yang ada di sini gitu. Oke, nggak ada yang jawab lain selain mahasiswa, masih mahasiswa semua. Bekerja sambil jadi entrepreneur. Herlina Budi Ayu. Yang lain? Mau nyoba langsung kerja? Oke, siap. Boleh di tap in lagi ya. Baru dapat 2 sampel nih. Ada yang kerja sambil wirausaha, ada yang langsung kerja. Siapa tahu ada yang lain gitu, nikah mungkin, atau mau lanjut S2.
Belum ada ya? Tolong teman-teman sambil type in, lanjut lagi aja di chat-nya, nggak apa-apa. Aku akan coba lanjut S2 sebelum bekerja. Oke? Aku akan coba sambil check in, jadi nggak apa-apa, ditulis saja. Terus kalau teman-teman udah share itu malu, share aja nggak apa-apa di sini. Kalau mimpinya di share, maka ada pressure untuk menyampaikannya gitu ya. Nah, terus tadi aku udah sempat tanya dari teman-teman, what is this? Sekarang jadi apa? Statusnya apa? Mahasiswa kah, pekerja, entrepreneur, segala macam. Nextnya mau jadi apa gitu ya. Nah, sekarang aku pengen tahu dari teman-teman, tadi udah disampaikan sedikit tentang aku gitu ya. Silakan teman-teman, ada yang di type in juga, pengen belajar apa hari ini gitu, atau pengen dapat apa. Itu silakan sambil di chat ya. Jadi saya akan coba tungguin, dan nanti siapa tahu ada yang teman-teman pengen belajar sesuatu, tapi sesuatunya itu nggak aku sampaikan di sini. Jadi nanti bisa disampaikan di Q&A. Jadi harapannya teman-teman type in aja apa yang teman-teman pengen pelajari hari ini. Jadi harapannya setelah keluar dari sini, teman-teman nggak kosong, tapi at least bawa 1, 2, 3 keynotes yang bisa dijadikan action plan. Nggak cuma jadi keynotes doang, disimpan di laptop, di HP, atau di buku, tapi turunin jadi action plan gitu. Nah, itu pesan aku. Silakan chat aja, ditulis di chat box, aku akan coba cek satu-satu sambil jalan. Ini ada yang satu kalau nggak salah ya, dapat motivasi. Oke. Nah, nanti aku coba sharing antara motivasi dengan konsistensi gitu ya. Ada versusnya, dan itu kurang tepat gitu. Oke, aku coba masuk dulu. Nah, kita coba flashback 1,5 tahun yang lalu, itu aku ngapain gitu. Jadi 1,5 tahun yang lalu, sekarang November 2022, kalau setahun yang lalu, maka itu di 2021 November, mundur lagi setengah, maka tahun Januari, Februari, Maret, April, di awal-awal kuartal 1 2021 ya. Jadi Januari sampai April gitu. Nah, aku coba masuk. Nah, teman-teman di sini ada yang pernah dengar nggak Nusa Demi itu apa gitu? Atau at least nggak tahu apanya, pernah dengar brandingnya Nusa Demi nggak? Nama Nusa Demi gitu? Belum pernah ya? Oke, bersyukur. Belum pernah dengar Nusa Demi. Kalau belum pernah, coba teman-teman searching di Google, di YouTube, atau di Instagram, lihat aja gitu ada apa di sana gitu. Nah, uh, mungkin ada yang sempat dengar barangkali bad or good news. Aku pengen tahu juga, kalau ada yang sempat dengar bad news, aku sangat pengen dengar apa itu gitu. Nah, oke. Terus aku mau remind lagi, kalau tadi aku adalah sekarang masih atau udah officially graduate ya, tapi belum di wisuda gitu. Kemudian aku udah sempat tadi cerita sedikit atau nge-spill tentang Nusa Demi itu apa, aku sekarang ngapain segala macam, tapi aku mau balikin lagi ke laptopnya, bahwa di sini, di sesi ini aku akan coba sharing perjalanan bangun dari bisnis kosong ke satu gitu ya. Dari nggak punya apa-apa, jadi punya sesuatu. Jadi, just the topics. Aku pengen sharing, harapannya, jadi ada beberapa part ya. Tadi yang teman-teman ada yang mau lanjut kerja, ada yang mau lanjut S2. Salah satu path-nya adalah ketika udah graduate, ngambil jalan bisnis. Dan ini yang mungkin bisa dikatakan sebagai topik motivasi atau topik sharing aku hari ini, yaitu di area bisnisnya. Bukan area kerjanya, bukan area lanjut S2-nya, tapi di area bisnis. Semoga di sini ada 300-an orang, siapa tahu 10% aja gitu, yang dengerin bener-bener ini, yang coba ambil value dari sini, bisa copy dulu steps-nya, kemudian akhirnya sampai jadi sesuatu juga di teman-teman gitu ya. Oke, nah start dengan background aku dulu sebelumnya, biar ada gambaran. Oke, jadi aku anak desa ya, aku anak petani dari Klaten, bapak ibuku adalah seorang petani, ibuku jualan pupuk itu sama bapak, sama mungkin kalau teman-teman di daerah, misalnya ada loket PPOB gitu ya, pembayaran listrik, PLN, PDAM, segala macam, itu background kedua orang tua aku. Tapi akhirnya di SMP, kelas 1, 2, 3 ya, kelas 1 sampai 3 itu aku nggak ada niat satupun untuk lanjut kuliah gitu. Maka akhirnya di pilihan SMA atau SMK, aku pilih yang SMK. Tidak ada yang salah dengan SMA atau SMK, tapi ada plus minusnya dan ada preferensi masing-masing. Tapi di saat itu, aku ambil yang SMK. Karena mindsetnya, saya sekolah 4 tahun langsung kerja. Kebetulan SMK saya agak unik, di Indonesia ada 10 ya. SMK-nya 4 tahun. Kalau yang teman-teman mungkin dari SMK kuliah 3 tahun ya.
tapi di sana 4 tahun. 3 tahunnya full di sekolah, sisanya magang segala macam tempatnya gitu. Jadi saya pikirin dari anak SMK gitu, anak SMK, kemudian menjawab juga apakah anak SMK bisa kuliah. Alhamdulillah saya bisa masuk kuliah gitu. Jalurnya macam-macam. Ada teman saya yang lewat prestasi, ada yang lewat ujian, ada yang lewat undangan dan sebagainya. Jadi bisa, tapi akan ada plus minusnya. Dan itu bukan jadi topik hari ini. Maybe another topic kita bisa ngobrolin. Pilih SMA atau SMK, nextnya mau gimana, path-nya kayak gimana itu bisa di topik lain. Tetapi di SMK, saya ketika tadi saya bilang SMK 4 tahun, di tahun keempat saya magang hanya 3 bulan, harusnya magangnya 12 bulan, atau minimal 6 bulan, maksimal 9 bulan sampai 12 bulan. Saya magang cuma 3 bulan, habis itu saya balik ke Klaten untuk bangun bisnis sama teman saya gitu, namanya Gonisi Now. Ini anyway udah close juga bisnisnya, tapi teman-teman bisa dicek, udah sempat di running di Surabaya, di Jogja, sama di Klaten, bisa dicek ada Gonisi Now. Basically dia adalah training center orang belajar teknologi. Saya sempat ngajarin anak SMK dari kosong, dia bisa paham sesuatu sampai dia akhirnya menang lomba dan sebagainya gitu. Jadi itu di sana, sama ada seperti software house gitu. Kalau teman-teman sekarang mungkin dulu belum sebanyak ini ya, ada aplikasi, ada website. Dulu saya bantuin beberapa perusahaan untuk bikin aplikasinya mereka, bikin website mereka lewat Indonesia gitu. Jadi basically di sana making money. Terus di UGM itu jadi student. Saya masuk jurusan saya Internet Engineering Technology, tapi itu digunakan sebagai fundamental. Jadi di SMK dan UGM saya fokus dua-duanya di teknologi, di technical, di engineering, sampai akhirnya nanti saya akan pindah cerita di tahap selanjutnya gitu ya. Oke, saya sambil lihat chat, ada sesuatu nggak di sini? Oke, nggak ada. Belajar bisnis. Oke, siap. Saya mau lanjut masuk ke fase kedua. Tadi kalau fase pertama itu, sorry sebentar, edukasinya kayak gimana? Saya SMK, saya bangun bisnis kurang lebih 2 tahun, kemudian ke kuliah. Jadi di kuliah sambil conditional juga gitu. Sempat dapat beberapa funding di sana dari kampus, dari daerah untuk ngerunning si bisnis. Nah, ini di campus exploration saya bagi jadi 3 area. Nomor 1, di tahun pertama, satu tahun sampai 1,5 tahun itu aku fokus di area kompetisi. Jadi saya ikut kompetisi-kompetisi yang di lokal tuh Nangan Ristek Dikti di Sriwijaya, di Jogja, di Jakarta, pokoknya beberapa yang ngadain dari UNIF, UNIF-nya di bawah Nangan Ristek Dikti gitu, beberapa kompetisi saya ikut gitu. Terus akhirnya peak kompetisinya adalah BCA, saya 3 orang dengan teman saya ikut jadi sesuatu solusi di sana. Harusnya sekarang solusi itu diterapkan di BCA gitu, karena udah beberapa tahun dan semoga masih berjalan di sana solusi yang disampaikan. Terus sudah sempat juga dapat invitation untuk exchange student 1-2 minggu kalau nggak salah, sama ada hackathon gitu. Dikasih satu topik, hackathon adalah dikasih satu topik, kemudian kamu diminta memberikan solusi-solusi inovatif atas idemu dari masalah tersebut gitu ya. Itu di Jepang. Kemudian akhirnya saya dapat kesempatan juga untuk Mikrotik user meeting. Kalau teman-teman sekarang pakai WiFi, salah satu backbone di belakangnya yang ngurusin ada router, ada alat-alat itu yang mahal-mahal. Satu alat bisa jadi dia 20 juta, satu alat bisa jadi 40 juta. Itu saya sempat di-invite di sana jadi speakernya di MUM Indonesia. Mikrotik user meeting adalah tiap tahun setiap orang bisa ngasih topik, mendaftar, saya kasih topik dan diterima topiknya. Akhirnya saya desain di sana sejenis conference gitu kalau anak kampus bahasanya. Jadi itu cerita saya di tahun pertama sampai tahun kedua itu saya ngelakuin itu. Mungkin teman-teman di sini yang masih tahun pertama kedua bisa dicontoh atau bisa dielaborate. Ada opsi-opsi itu loh. Barangkali belum kebuka. Oh ternyata ada lomba kayak gitu ya. Ada acara kayak gitu. Saya masih mahasiswa nih. Saya belum punya pengalaman. Saya mau coba dong daftar segala macam. Meskipun enggak